Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pahala dan mengangkat derajat kita semua. Ilmu merupakan amalan atau talabul ilmi merupakan amalan yang sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun bagi orang yang memiliki niat yang lurus. Beliau ditanya oleh muridnya, niat yang lurus itu bagaimana? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang ketika nuntut ilmu, ketika belajar, ada niat untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan dari dirinya, kemudian juga berniat untuk mengajarkannya kepada orang lain, untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Artinya ketika kita sudah dapat ilmu, kita kasih tahu ke keluarga kita kasih tahu ke kawan-kawan kita kasih tahu ke murid-murid kita, dan kita dakwahkan. Bagi yang melakukan seperti ini, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan meluruskan niat dalam menuntut ilmu ini penting sekali. Karena seseorang akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lurusnya niat. Hadisnya antum pada sudah hafal semua. Hadis yang pertama di Arba'in Nawawiyah di Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di akhir hadis ini Rasul menyampaikan dua orang yang hijrah. Satu niatnya lurus karena Allah dan Rasulnya,
dibantu sama Allah dan Rasulnya, ditolong sama Allah, maaf. Tetapi ketika niatnya keliru, Allah biarkan. Ketika niatnya karena dunia dan ketika niatnya karena ingin menikahi seorang wanita, Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dan diamkan. Allah biarkan, tidak dibantu. Kemudian ikhwanya Allah muliakan, seperti yang Anda sampaikan kemarin di majlis masjid di sana di Nuris, Allah Subhanahu wa taala ketika kita nuntut ilmu melihat kita. Melihat enggak? Melihat kan? Maka tunjukkan bahwa kita ini memang betul-betul serius. Kita harus malu sama Allah kalau kita terkesan tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Di antara bentuk yang kurang bagus dalam menuntut ilmu adalah ketika belajar pura-pura enggak butuh. Ya, atau sok enggak butuh. Maka oleh karena itu kita duduk dengan rapi, tidak harus begini. Ya, harus begini tangannya. Tetapi dimohon untuk tidak bersandar. Tidak bersandar begini. Masa nuntut ilmu begini? Atau kakinya seperti di makha. Tahu makha? Tempat kopi, minum kopi, ya. Serius, kemudian tampakkan bahwa kita dalam ibadah dan Allah melihat kita. Ya, antum tidak usah ngelihat guru, enggak usah ngelihat ustadznya, enggak usah lihat kurnedinya, ngelihat hadis yang akan kita bahas. Karena hadis ini agung. Hadis ini besar. Keluar dari lisan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang memuliakan ilmu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan faedah atau faedah-faedah dari hadis ke-246. Hadisnya panjang ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang hukum merubah niat haji yang awalnya haji qiran atau haji ifrad menjadi haji tamattu'. Pada pertemuan yang lalu kita bahas faedah yang ketiga. Nah, sekarang kita bahas faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Jawazul ihram bimithli ma ahrama bihi fulan. Bolehnya melakukan ihram seperti ihramnya fulan, seperti ihramnya seseorang. Dan ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Ali bin Abi Thalib berkata, ahlaltu bima ahallallahu ahlaltu bima ahalla bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melakukan ihram seperti ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau melakukan ihram mengucapkan saya melakukan ihram seperti ihramnya fulan. Ini hukumnya boleh dan hajinya sah, ihramnya sah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Misalkan antum mengucapkan labbaika bima ahrama bihi syaikhi, misalkan fulan, labbaika bima ahrama bihi syaikhi fulan, ya, itu boleh, ya. Kan secara umum mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya tidak. Nah, antum ingin bertalbiyah seperti talbiyah guru antum misalkan. Guru antum misalkan namanya Zaid. Labbaika bima ahrama bihi syaikhi Zaidun. Ini boleh. Ya. Nah, berarti ihramnya
Dia mengikuti ihramnya syekhnya. Nah, di sini Ali radhiyallahu an mengatakan ahlaltu bima ahalla bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali enggak tahu Nabi pakai ihram apa? Apakah ifrad atau qiran atau tamattu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram qiran. Kenapa Ali enggak tahu? Karena Ali sedang di Yaman. Sehingga ketika beliau melakukan ihram, beliau melakukan ihram seperti ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, ini menunjukkan tentang kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini salah satu ihram, nama ihram ta'liq. Nama ihram apa? Ihram ta'liq, ya. Ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima, hirsu Aliin radhiyallahu anhu ala ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu kana ba'idan haitsu ahrama bima ahrama bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya Ali untuk beruswah. Semangatnya Ali untuk beruswah. Beruswah itu apa? Mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangatnya Ali radhiyallahu anhu untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau jauh berada di Yaman, di mana beliau melakukan ihram, mengikuti, meneladani ihramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi ini menunjukkan tentang fikih beliau, tentang kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Semangatnya Ali dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Ali memahami tentang ayat-ayat yang menganjurkan beruswah kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan barang siapa yang wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan banyak ayatnya. Allah berfirman juga wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Baik. Apakah hanya Ali? Jawabannya tidak, ya. Tapi kalau dalam kasus ini Ali. Tapi dalam keumuman semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, meneladani Rasul SAW, itu semua sahabat. Semua sahabat itu sangat semangat untuk meneladani Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali faedahnya, banyak keutamaannya. Sering kita baca dan ulang-ulang, dan harus kita ulang-ulang supaya selalu ingat. Manusia lupa. Firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ittiba'lah kepadaku. Dengan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan dua hal. Cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin mendapatkan cinta Allah. Kita semua makhluk yang banyak lalainya, banyak dosa. Oleh karena itu, kalau ingin Allah ampuni dosa-dosa kita, kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhibbukumullah, kata Allah, niscaya Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kamu. Kalau kita
ingin mendapatkan cinta dan ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, maka Allah kasih jalan. Di antara jalannya mengikuti manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faedah yang keenam, anna tamattu' afdalul ansak. Haji tamattu' adalah haji yang paling utama dari 3 jenis haji. Daripada haji ifrad dan haji qiran. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk melakukan tamattu'. Adapun orang yang membawa hewan hadyu, menggiring hewan hadyu, maka baginya melakukan haji qiran lebih utama. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai haji qiran. Ya, bukan haji tamattu' dan bukan haji ifrad. Nabi SAW dan sebagian sahabat yang punya keluasan harta membawa hewan hadyu dari Dzulhulaifah digiring. Nabi SAW membawa puluhan onta, ya, onta, dan sebagian ontanya dibawa oleh Ali dari Yaman. Kemudian di Mina terkumpul 100 onta Nabi Muhammad SAW. Dan di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, dengan tangannya sendiri, dengan tangannya yang mulia, beliau menyembelih 63 onta. 63, akhi. Dengan tangan beliau sendiri. Dan ini isyarat bahwa umur beliau 63 tahun. Isyarat umur beliau 63 tahun. Habis itu diambil setiap bagian dari ontanya itu, kemudian dimasak, kemudian dimakan. Cepat ya, Masya Allah. Dan itu menunjukkan keberkahan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingin berkah, kita ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah. Rasul di tanggal 10 Dzulhijjah melakukan amalan-amalan besar yang orang zaman sekarang berat, apalagi dengan sesak penuh. Di tanggal 10 Dzulhijjah Rasul lempar jumrah Aqabah. Habis lempar jumrah Aqabah, beliau nyembelih hewan hadyu, dimasak juga dan seterusnya, ya. Kemudian tahallul, dibotak. Habis itu tawaf ifadah. Habis itu balik lagi dan sholat duhur di Mekah. Kemudian balik lagi ke Mina. Di Mina masih sempat sholat duhur ngimami sahabat yang di Mina. Subhanallah. Jadi kalau ingin berkah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, faedah yang ketujuh, masyru'iyatu fashi niyatil haji fi haqqi man ahrama mufridan aw qarinan ila umrah liyasira mutamatti'an. Disyariatkannya mengubah niat haji yang awalnya haji ifrad dan haji qiran menjadi haji tamattu'. Disyariatkannya mengubah niat haji yang asalnya haji apa? Ifrad dan haji qiran menjadi haji tamattu'. Dan ini boleh. Ini faedah yang keberapa? Ketujuh. Faedah yang ke-8. Banyak fikih di sini, ikhwan ya. Anna suqal hadi mani'un minal faskhi. Menggiring hewan hadyu
menggiring hewan hadyu merupakan penghalang perubahan niat. Jadi orang yang menggiring hewan hadyu dari ihramnya, orang ini tidak boleh merubah niat. Dia tetap melakukan haji qironnya. Dia tetap melakukan haji apa? Qironnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya loncat faedah yang ke-10. Di antum faedah yang ke-9 ya. Anna taksir lil mutamatti' ba'da umratihi afdal. Siapa yang tahu? Taksir, ada halak. Taksir itu mencukur pendek. Mencukur pendek ya. Bagi orang yang melakukan haji tamattu lebih utama daripada menggundul. Kenapa? Kenapa? Ahsan, tabarakallahu fiik. Supaya nanti pas tanggal 10 Dzulhijjah bisa menggundul, membotak. Tapi kalau sudah botak duluan, itu susah ya kan? Apalagi yang tumbuhnya lama. Nah, oleh karena itu, disinilah tempat bahwa tidak membotak itu lebih utama daripada membotak. yakni orang yang melakukan haji tamattu, tahallulnya dengan taksir. Ini tempatnya. Tapi kalau secara umum membotak lebih utama daripada mencukur pendek. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang membotak rambutnya ketika tahallul. Sahabat bilang, wahai Rasulullah, doakan juga rahmat untuk orang yang memendekkan rambutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmati mereka yang membotak rambutnya. Para sahabat bilang, walil muqassirin ya Rasulullah. Juga doakan untuk orang yang memendekkan rambutnya. Rasul mengucapkan Allahumma arham al-muhalliqin sampai 3 kali. Baru walil muqassirin. Berarti yang membotak dapat 3 doa, yang mendek dapat 1 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara afdholiyah, yang membotak lebih utama daripada yang memendekkan rambutnya. Tetapi di haji tamattu, ketika melakukan umrah, ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, afdolnya botak apa pendek? Pendek. Karena untuk persiapan tanggal 10 Dzulhijjah. Ini bedanya ya. Nah, ketika tahallul itu ikhwan, pilihannya 2, botak atau pendek gitu. Botak atau pendek. Dan ini yang disunahkan. Nah, sebagian saudara kita melakukan tahallul seperti nggak pernah umrah. Rambutnya tetap panjang aja. Ada yang gondrong aja. Sebelum berangkat sampai pulang sama aja. Anda pikir, ini tahallul nggak nih orang ini? Ya tidak? Asan botak atau pendek gitu. Faedah yang ke-11. 10 ya. Nah. Saya loncat lagi nih faedahnya. Rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa syafaqatuhu alaihim. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita punya nabi
yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukan untuk kita saja, untuk alam semesta, Masya Allah. Ya. Dan Nabi sangat sayang apalagi kepada kaum mukminin. Sampai nanti di Sirat, Nabi SAW berdoa untuk kita. Ketika kita lewat jembatan Sirat yang sangat tipis, bawahnya neraka Jahannam, Nabi berdoa untuk kita. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nabi sayang sama kita. Tapi kitanya enggak sayang sama diri sendiri. Ya tidak? Kita enggak sayang sama diri sendiri. Kita banyak membangkang, banyak durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap harinya kita ini ikhwan Allah muliakan bertransaksi kepada Allah. Hadis dan transaksi itu ada dalam hadis riwayat Muslim, ada di hadis Arba'in Nawawiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Subhanallah. Kita mengucapkan zikir alhamdulillah, 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 itu memberatkan timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat. Kemudian walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Fa subhanallah. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Salat itu cahaya. Salat cahaya. Kalau kita ingin diberi cahaya, hati kita dikasih cahaya sama Allah, diri kita kasih cahaya sama Allah, nanti dikubur dikasih cahaya, di hari kiamat dikasih cahaya, perbanyak salat. Salat wajibnya dijaga dan salat-salat sunnahnya dilakukan. Aktsir minas salawat. As-salatu nurun. Wa sadaqatu burhan, kata Rasul. Sedekah burhan, bukti kebenaran iman seseorang. Wa sabru diya, kesabaran merupakan sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Sedangkan Quran itu adalah hujjah, pembelamu atau menjadi bumerang bagimu. Habis ini apa kata Rasul? Wan nas, ya kullun nas yagdu. Fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Manusia setiap harinya itu berusaha, beramal, keluar. Yagdu. Ya. Fabai'un nafsahu. Dia menjual dirinya, melakukan transaksi. Dan kata Rasul ada dua jenis manusia. Famu'tiquha au mubiquha. Yang pertama, manusia yang memerdekakan dirinya dari kemurkaan Allah, dari neraka, ya. Dengan cara apa? Melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Au mubiquha, atau yang membinasakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan ikhwan Allah muliakan, dengan kita ngaji, talabul ilmi, ini salah satu bentuk kita memerdekakan diri kita. Ya. Karena kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, rahmat dari Allah, tidak Allah murkai kita, kita tiap harinya melakukan aktivitas yang baik. Famu'tiquha au mubiquha. Itu manusia. Ya. Nah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang sama kita. Oleh karena itu kitanya hendaknya sayang juga sama diri kita. Faedah yang
berapa di antum? 11 ya. Jawazu qawli law fi mawdu'il ikhbaril mahad. Bolehnya mengucapkan law. Bolehnya mengucapkan seandainya, jikalau, apabila, jika. Dalam khabar. Ya, mimbabil ikhbar. Itu boleh. Yang tidak boleh itu law yang bentuknya penyesalan. Ya. Rasulullah SAW menggunakan kalimat law di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Law kan? Seandainya aku tahu dari awal perkaranya, niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu. Walaula anna ma'il hadya la ahlaltu. Kalau aku tidak membawa hewan hadyu, aku pun melakukan tahallul seperti kalian. Ya. Yeah. Ini dalil bahwa mengucapkan law kalau dalam rangka khabar boleh. Ya, dalam rangka khabar itu boleh. Ya. Nah, itu. Yang tidak boleh itu apa? Law penyesalan dalam urusan duniawi. Saya bacakan lagi ya. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu law alima anna hadzal amra sayakunu minas sahabati radhiyallahu anhum ma saqal had wala ahalla ma'ahum. Lihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kalau beliau tahu perkaranya dari awal nih ya, dan beliau tidak bawa hewan hadyu dan para sahabat melakukan tahallul, Rasul melakukan tahallul pula. Ya. Nah. Dan yang mengatakan tamanni itu harapan ya. Di sini wakila inna hadzal hadits min babit tamanni, ada yang mengatakan hadis ini merupakan tamanni, harapan atau keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kata beliau fihi nadhar. Artinya fihi nadhar ini kurang tepat lah, ya. Nabi SAW tidak bertamanni dengan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan sama Allah. Ya. Rasul sedang menyampaikan saja khobar saja. Khobar ya. Jadi kalau antum mengucapkan seandainya bentuknya khabar itu boleh. Ya. Jadi law yang tidak boleh itu law yang apa? Ta'assuf. Law nadam. Law penyesalan. Law penyesalan dalam urusan dunia ya. Menolak takdir. Ini yang enggak boleh. Dalam rangka menolak apa? Takdir. Tapi kalau lawnya gini. Kalau lawnya mencela diri karena dia tidak melakukan amalan yang baik gitu dari ketaatan. Ini boleh tidak? Boleh. Ya, karena bukan mencela takdir. Disebutkan sama ulama wa mithlu dzalika fil jawaz, yang boleh juga adalah at-ta'assuf ala ma fata min at-ta'ati lauman lin nafsi ala taqsiriha. Ini yang boleh. Jadi mengucapkan seandainya dalam rangka lauman. Lauman itu mencela diri sendiri karena lalai melakukan ketaatan. Jadi luput beberapa ketaatan. Ya. Dan untuk memberikan motivasi ke depannya jangan sampai seperti ini. Ini boleh. Gitu ya. Misalkan antum bulan lalu tidak habis satu Quran enggak hatam. Seandainya saya menghatapkan Quran, itu seandainya itu boleh tidak? Boleh. Ya. Karena apa? Dia dalam rangka ta'assuf, dia nyesel atas kelalaian dia, bukan dalam rangka menentang takdir.
Nah, ini boleh. Ya. Ini boleh. Contoh yang lain. Lau taqaddamtu ilal masjid la adraktu takbiratal ihram, misalkan. Ada orang terlambat sholat, ya. Kemudian dia bilang, seandainya aku bergegas ke masjid duluan tadi, maka aku tidak akan terluput dari takbiratul ihram. Ini boleh. Walaupun dengan kalimat lau, ya, dengan kalimat lau. Fa in ista'malta fi halil i'tirad 'ala al-qadar aw at-tahassur 'ala al-madi aw at-talahuf 'ala fawati syai'in min umuri dunya lam yajuz. Kalau menggunakan lau, menggunakan kalimat seandainya, jikalau, dalam rangka i'tirad terhadap takdir, ya, menyalahkan takdir, atau dia rugi dalam urusan dunia, ya, dia merasa rugi, merasa merasa kurang dalam perkara-perkara sepele, perkara dunia. Ini yang tidak boleh, ya, ini yang tidak boleh. Makanya dalam hadis Abu Hurairah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dalam keduanya ada kebaikan. Dari sini kita tahu bahwa mukmin itu baik. Baik yang kuat ataupun yang lemah. Tapi yang paling utama, yang paling dicinta, yang paling baik siapa? Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat yang paling dicinta. Dalam segala hal. Kuat ngaji, sama yang enggak kuat ngaji, lebih dicinta dan lebih bagus yang mana? Kuat ngaji. Duduk, ya, di pengajian dengan orang yang tidur di pengajian, lebih dicinta yang mana? Nah, ya. Kemudian laki-laki yang kuat cari nafkah untuk istrinya dengan laki-laki yang tidak kuat cari nafkah, dia santai-santai di rumah, lebih dicinta yang mana? Yang kuat, ya. Yang sholatnya 4 rakaat duha dengan 2 rakaat, mana yang lebih bagus? 4 rakaat, ya. Yang kuat lebih dicinta dan lebih baik dalam semua hal, ya. Wa fi kullin khair, kata Rasul. Tapi dalam semuanya ada kebaikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya, kata beliau, kalau salah satu di antara antum, ya, tertimpa musibah, jangan mengucapkan apa? Lau. Ya. Tapi sebelumnya Rasul bilang apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ihris, semangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagimu, minta tolong sama Allah, jangan melemah. Subhanallah. Ini motivasi yang luar biasa dari Rasul. Ini nih yang cocok buat dijadikan status. Bukan sate. Nah, ihris ala ma yanfa'uk, semangat, yang manfaat semangat. Wasta'in billah, tapi ingat, minta tolong sama Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan antum punya kekuatan. Jangan mengandalkan antum punya otot. Jangan mengandalkan antum punya akal. Jangan mengandalkan antum punya duit. Ista'in billah. Minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Subhanallah, jangan lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza.
Kalau kau ditimpa sesuatu, lihat kata Rasulullah SAW, kalau kau ditimpa sesuatu, jangan kau katakan seandainya aku melakukan ini, niscaya akan begini dan begitu. Karena apa? Rasul bilang, karena kalimat lau taftahu amal syaitan. Kalimat seandainya itu membuka amal syaitan, melemahkan kita. Ya, sudah antum ngambil jalan nih, mau ke Bandung yang ini, ya sudah, ambil. Bismillah, tawakkaltu alal Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ambil. Wala ta'jaz, jangan lemah. Kuatkan hati. Gimana caranya supaya kuat? Belajar tauhid yang mantap. Ya. Dan ini tauhid semua, akhi. Kalau ingin kuat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya dakwah apa ya, kawan? Dakwah tauhid. Makanya sahabatnya kuat-kuat. Ya. Ketika dakwahnya tidak didasari dengan dakwah tauhid, lemah. Seperti buih. Walaupun banyak, nggak ada apa-apanya. Ya. Dan kita mendidik dan dididik oleh ulama kita bukan untuk menjadi manusia yang lemah, tapi menjadi manusia yang taat sama Allah dan punya akidah yang kuat. Ya. Wala ta'jaz, jangan lemah. Ya. Dan orang yang paling kuat, orang yang punya iman di sini, akhi. Punya iman. Oleh karena itu, tauhid terus. Ya. Kita pahami, kita pelajari. Dan dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang punya keyakinan, apalagi punya keyakinan iman yang mantap ya, itu kuat. Orang yang punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan salah saja, kuat. Ya tidak? Ibnu Qayyim bilang, ikhwan, para sahabat, antum tahu, ketika para sahabat berperang sama pasukan Romawi, orang-orang Romawi kan gede-gede, kudanya gede-gede. Para sahabat, enggak, akhi, kudanya kecil-kecil, para sahabat, antum tahu kecil-kecil. Tapi ketika masuk ke medan perang, mereka seperti gunung, kekuatannya itu. Dan mereka yang kuat-kuat itu seperti kerupuk melempem. Karena iman. Ya, makanya jangan menyepelekan orang yang kecil. Kalau imannya kuat, akhi, jangan ditanya, akhi. Melesat kayak busur. Ya tidak? Itu. Karena iman kuat. Nah, semakin iman kita kuatkan, tauhid, semakin kuat. Makanya syaitan ini senang. Gimana caranya dakwah sunnah ini berpaling dari dakwah tauhid? Itu. Ya. Tauhid penting. Ana bilang orang yang memegang sesuatu keyakinan itu kuat, akhi. Di zaman jahiliyah ada seorang namanya Antarah bin Shaddad. Antarah bin Shaddad itu jago gulat, akhi. Karena dia punya keyakinan. Ya, dia zaman jahiliyah itu. Orang gulat sama dia, orang kalah, banting-banting kalah. Ada datang ke dia, ya Antarah, apa rahasianya? Engkau kalau gulat nggak pernah dikalahkan. Antarah nggak bilang apa-apa, ini kesatria nggak banyak ngomong. Laki-laki kalau banyak ngomong banci, akhi. Kalau kesatria ini nggak banyak ngomong, dia bilang, a'ti usbu'ak wa ana u'ti usbu'i. Berikan jarimu kepadaku, aku berikan jariku kepadamu. Tsumma na'ud ma'an. Kemudian kita gigit sama-sama. Digigit tuh, lomba gigit tuh. Akhirnya dia gigit jarinya Antarah gigit jarinya dia. Teriak enggak lama itu. Dia bilang, Antarah cukup, sakit. Kata Antarah, Anda sakit? Iya, Anda sakit. Anda sakit, digigit. Kemudian Antarah bilang, apakah Anda kira saya enggak sakit? Saya juga sakit seperti Anda sakit. Tapi bedanya antara Anda dengan saya siap bertahan di atas rasa sakit. Ya, tahan banting. Orang yang siap bertahan di atas rasa sakit, menang dia. Sabar. Iya kan?
Itu kita di sini akhi sama kan, makan sama, minum sama, ada makan batu akhi besi, kasih makannya. Tapi yang kuat, bertahan, sabar, menang akhi. Ya. Nah, dan apalagi kalau dimasuki iman, iman masya Allah, seperti para sahabat Rasulullah SAW. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu ya. Habis adzan kita lanjutkan insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik, ikhwan yang Allah muliakan, kajian kita cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Ustadz semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Wa iyyak. Izin bertanya Ustadz. Saya memiliki saudara. Saudara saya sering menjadi muadzin di sebuah masjid. Namun setelah anaknya mulai mengikuti kajian sunnah, saudara saya tidak boleh lagi menjadi muadzin di masjid tersebut. Dilarang oleh imam masjid tersebut. Mohon nasihat antum, saudara saya dan anaknya. Jazakallah khairan. Nah, ketika mendapatkan hidayah sunnah, ini mendapatkan harta kekayaan yang sangat mahal. Wajib disyukuri. Tidak semua orang dapat hidayah ini. Dan hidayah ini mahal. Wajib disyukuri dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad agar meninggal di atas Islam dan sunnah. Karena meninggal di atas Islam dan sunnah ini merupakan keutamaan tersendiri. Allah akan selamatkan dari api neraka, Allah selamatkan dari pepecahan, dan Allah rahmati. Dan wajah-wajah ahlu sunnah akan berseri-seri di hari kiamat, berwajah putih. Adapun ahlul bid'ah akan berwajah hitam, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika saudara antum, anak-anaknya dapat hidayah sunnah, antum bersyukur dan kasih tahu ke saudara antum ini sebuah nikmat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Nikmat yang sangat-sangat besar. Ya, dan doakan supaya istiqomah di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika tidak boleh jadi muadzin, sabar. Ya. Dan sabar itu tadi seperti yang saya sampaikan dalam hadis Muslim tadi, sabar itu apa kata Rasul? Ya. Wasyabru diyaun. Sabar itu dia. Ketika Rasul bilang tentang salat, Rasul bilang was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Tapi ketika Rasul bilang sabar, was-sabru diyaun. Sabar itu sinar, bukan cahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus mensifati matahari dengan bulan beda. Ya. Ketika Allah mensifati matahari, Allah sifati dengan diya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Sedangkan matahari bulan apa? Munir, cahaya, beda. Karena bulan dia enggak punya cahaya sendiri. Ya. Yang punya cahaya sendiri matahari. Allah kasih itu. Yang ngasih Allah tentunya. Dan dalam kalimat diya ada panas, hararah. Ada panas. Dan sabar itu pahit. Nah, itu sabar. Makanya disifatinya dengan sifat diya bukan nur.
Rasul bilang wasabru diyaun, sabar itu pahit. Ya, sinar. Makanya ulama bilang as-sabru murrun madzaquhu ladzidatun awaqibuhu. Sabar itu pahit dirasa, manis hasilnya. Ya. Awaqibuhu ladzid, lezat. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan Allah bilang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar. Kemudian kalau tidak azan, antum terbiasa azan, dapat pahala. Ya tidak? Asal yang penting ada niat. Bukankah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar." Apabila seorang hamba itu sakit, jatuh sakit, atau seorang hamba melakukan bepergian jauh, safar, ya, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Subhanallah. Dia dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dulu dia melakukan amalan ketika dia mukim dan sehat. Orang yang terbiasa melakukan amal soleh, misalkan sholat duha atau sholat malam, sakit nih, terus nggak bisa lagi melakukan sholat malam, nggak bisa lagi baca Quran. Kebiasaannya tiap hari baca Quran, tapi sakit lisannya. Yang ngasih sakit siapa? Allah. Dia ingin baca sampai nangis. Dia ingin baca. Jangan khawatir. Allah kasih pahala. Seperti antum baca sebelumnya waktu sehat. Begitu juga waktu sholat. Begitu juga sholat. Jangan khawatir. Allah rahmat. Allah luas sekali rahmatnya. Jangan khawatir. Ya. Lihat kalau kita ngerti agama Allah, ngerti hadis-hadis Rasul, tenang. Ya. Jadi Allah kasih pahala. Dicegah karena bukan kemauan antum. Ada imamnya, nggak boleh. Ente karena anak ente belajar tuh nggak jelas katanya gitu ya. Dan nggak usah jadi muadzin lagi. Nanti takut tersesat nih jamaah masjid ini. Jangan ngamuk-ngamuk, santai aja. Santai. Ya udah alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya tidak? Tapi tunjukkan juga yang baik, akhlak yang baik. Jangan mencak-mencak, akhi. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah, kita juga berakhlak, beradab seperti akhlak Nabi harusnya. Ya. Anda teringat Ibrahim bin Adham kan? Dia punya jenggot, Masya Allah tuh. Lagi jalan, di sebuah jalan ada Yahudi bawa anjing. Yahudi ini ingin membuat Ibrahim bin Adham ini marah. Tapi ternyata enggak berhasil. Dia bilang ke Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim, alihyatuka atharu min zanabi hadzal kalb am zanabu hadzal kalb atharu min lihyatik. Wahai Ibrahim, jenggot Anda itu lebih suci daripada ekor anjing saya, atau ekor anjing ini lebih suci daripada jenggot Anda. Coba kalau antum ditanya begitu. Ya, jenggot ini gimana nih? Bisa makan sama ekor anjing. Ya. Tapi subhanallah dengan jawaban yang tenang, didasari dengan iman, sangat tenang jawabannya. Dia bilang, "In kanat fil jannah la hiya atharu min dhanabi kalbik, wa in kanat fin nar la dhanabu kalbika atharu minha." Seandainya jenggotku ini nanti masuk surga, lebih suci daripada ekor anjingmu. Tetapi kalau nanti masuk neraka, ekor anjingmu jauh lebih suci daripada jenggotku ini. Mau buat marah nggak jadi. Ketika ngelihat akhlak yang mulia ini, langsung dia mengucapkan syahadat, masuk Islam, akhi. Yahudi tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini. Nah, apalagi ketika kita dapat hidayah sunnah, kemudian kita dakwahkan sunnah, akhi, nggak usah dengan caci maki, nggak usah dengan teriak-teriak, nggak usah ngajak berantem, nggak usah. Islam nggak butuh itu. Imam Malik pernah bilang, akhi,
Islam nggak butuh dakwah antum yang teriak-teriak, ngejek-ngejek orang, caci maki orang, nggak butuh itu. Ilmu. Ya, makanya anak kadang prihatin ada sebagian orang intisabnya ke dakwah salaf, tapi lisannya nggak dijaga. Ya, ngajak berantem ke orang, nggak butuh Islam seperti itu. Siapa Anda? Ya, kita bukan dai yang pertama dan bukan dai yang terakhir. Ya, jadi dengan ilmu dan akhlak, hasilnya akan bagus. Tapi sabar. Ya. Sabar itu bahasa Arabnya sod, ba, ro, 3 huruf. Kalau bahasa Indonesia 5 huruf ya. S-A-B-A-R, sabar. Pendek, tapi susah. Ya tidak? Butuh kekuatan jiwa. Ya. Kemantapan hati. Itu, sabar. Sabar. Sabar dan sabar. Ini. Jadi ketika antum atau saudara antum nggak boleh adzan lagi, ya sudah nggak apa-apa. Jadi jamaah biasa, tapi tetap sholat, kemudian tunjukkan akhlak yang baik, ya sabar. Insya Allah nanti jadi muadzin lagi, biiznillah, ya Allah kasih hidayah kepada mereka. Nah. Jangan mencak-mencak, jangan teriak-teriak. Kenapa saya nggak boleh lagi? Ya. Mau duel, saya di luar, silakan. Saya siap, gitu. Ya, semua orang bisa kalau berantem, akhi. Ya, tapi yang sabar itu nggak semua orang bisa. Ya. Nah, dan sabar itu pahit. Ya tidak? Sabar pahit dan membakar. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.